Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Nah, Pak. Mbak. Nah, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Kan kita praktek ya. Hari ini kita akan diskusi ya. Kita materinya Pak, mohon maaf, mic-nya, Pak. Oh, oke. Mic-nya kenapa? Kurang kenceng ya? Ini udah jelas belum? Halo? Tadi suaranya kecil, Pak. Oh, oke. Sekarang udah jelas ya? Oke, ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas rangkaian tematik ya. Yang kemarin itu kita sudah bahas rangkaian kendali langsung dan tidak langsung. Sekarang kita lanjut ya. Bagaimana rangkaian N, rangkaian OR gitu ya, rangkaian plus amin dengan image suite, dan A plus B plus amin B min, atau A plus amin B plus B min gitu ya. Nah, jadi ini yang kita akan coba. Nah, di sini kita lihat ini kelihatan di sini. Kelihatan, Pak. Oke, nah tugas Anda itu bagaimana merancang rangkaian N ya pneumatik ya. Untuk yang pertama ya kendali silinder tunggal ya untuk mengendalikan silinder tunggal. Yang kedua untuk mengendalikan silinder ganda. Oke. Nah, kalau dilihat di gambar ini apa nih maksudnya? Berapa silinder yang digunakan? Satu, Pak. Satu ya. Nah, ini cuma hanya maju mundur ya, maju mundur ya. Pokoknya menjaliin pakai rangkaian N ya. Nah, kira-kira kalau di rangkaian N itu apa dia pakai apa komponennya untuk silinder tunggal? Ayo, apa? Pakai apa? Halo? Halo, dengeran nggak? Nah, halo, dengeran nggak? Dengaran, Pak. Nah, Dengaran, Pak. Dengeran, Pak. Oke, tadi makanya diem aja nih sinyalnya apa nih? Ya. Nah, kalau Anda ngerancang eh, rangkaian N untuk mengendalikan silinder tunggal, apa yang diperlukan? Katup 3/2, Pak. Katup 3/2. Oke, yang 3/2-nya aktivasinya pakai apa? Kompresor. Aktivasi kan Tiga. ada tiga kemarin ya yang dikasih tahu tuh aktivasi yang manual ya. Habis itu pakai yang listrik, pakai yang secara mekanik, manual itu secara mekanik ya. Listrik ada yang pneumatik. Yang pakai apa? Manual, Pak. Manual, Pak. Oke, yang manual ya. Nah, ada berapa? Yang diperlukan ada berapa?
katup 3/2-nya. Yang Satu, langsung ya Pak. Pak. 1. Nah, sekarang kalau N, ya rangkaian N itu inputnya ada berapa? Minimal. 2 Pak. Nah, minimal ada 2 ya. Berarti kita pakai 2 atau ya 3/2 misalnya ya. Oke, bisa ngendalikan sender tunggal. Apalagi? Ayo, apalagi? Kalau itu kan bisa juga pakai apa lagi? Misalnya 2 katup 3/2 bisa ngendaliin juga apa? Kalau tadi misalnya yang 2 katup 3/2 ya, itu ngendaliin sinder tunggal itu langsung bisa itu ya di N-in. Atau kalau yang pakai yang tidak langsung pakai katup 3/2, setelah itu dipasang apa lagi, katup 3/2 lagi bisa nggak? Pakai katup iya 3/2. Oke deh, sekarang ini aja kita lanjut aja dulu lagi ya. Nah itu tadi sinder tunggal. Oke ya, kalau sinder ganda 5/3. wah 5/3 apa tuh 5/3? 5/2 Pak. 5/2 Pak. 5/2. Salah Pak. Ya, atau 5/2 ada berapa? Ada 1 Pak. 1. Kalau 1 berarti nggak, bukan di rangkaian N ya. 2 Pak. N 2. itu kan inputnya ada 2. Nah kalau 5/2 lubangnya ada berapa keluarannya? Ada 2. Tambah 2 berarti 4 dong. Ya, oke deh, kita lanjut lagi dulu ya. Ya kalau yang pasti kalau ganda 5/2 atau 5/2-nya nggak ada 2, ada 1, tapi ada tambahan lagi yang lain gitu ya. Karena kan ini rangkaian N itu berarti butuh 2 inputan ya, 1 outputnya keluarannya minimal 2 inputan. Oke, sini kita lanjut. Nah, jadi ada rancang nanti ya, kita cukup nanti juga ada rancang buat di rangkaian N di pneumatik ini. Ada pengendalian sinder tunggal nih ya. Ini bisa ada 4 nih ya. Ada 4 yang Anda bisa lakukan, nanti Anda bisa coba ya. Yang pertama ada 3/2W push button valve spring ya. Ada 2 buah nih ya. Jadi katup 3/2 ya yang dengan gas. Aktivasinya secara mekanikal ya. Push button push tekan. Yang kedua ada 3/2W push button valve spring ya. Kedua buah, dan tambahan lagi ya ada logic and valve ya. Jadi and valve itu ada juga yang di pneumatik langsung ya, ini 1 buah gitu ya. Nah ini kita pakai katup 3/2 buat mengendalikan sinder tunggal ya. Nah kalau kita pakai katup 3/2 juga bisa tambahan lagi ya. Nah ini tadi yang langsung nih, ini kalau nggak langsung nih, tidak langsung, ini 3/2W push button valve spring, dan tambah lagi 3/2W single acting pneumatic valve. Jadi ketika diaktifkan 2 sinyal dari katup 3/2 ini, yang aktifkan nanti katup 3/2 lagi, tapi yang aktivasinya pakai angin ya, pakai pneumatik. Oke, setelah itu baru buat menjadikan sinder tunggal gitu ya. Oke, yang satunya lagi ada 3/2W push button valve spring. 3/2W single acting pneumatic valve, dan logic and valve 1 ya. Nah jadi ada 4 nih ya, ada 4 yang Anda akan coba khusus di rangkaian N saja nih, baru buat menjadikan silinder tunggal gitu ya. Nah itu nanti tugasnya itu masing-masing ya, dibuat masing-masing semuanya. Ada ngerancang dulu ya, ada ngerancang pakai sim, kemudian Anda praktekkan ya, hasilnya Anda di videokan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini silinder tunggal ini kenapa dinamakan silinder tunggal?
Mulai dari gambar ini, ada berapa lubang nih? Satu. Pak. Nah, satu ya. Nah, ini satu nih ya, ada satu lubang saja. Jadi kalau ada angin dia maju, kalau nggak ada angin dia akan balik lagi ke dalam gas yang sekarang. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini dia alat-alat yang nanti ada praktekan ya. Selain tadi Anda sudah desainnya tadi seperti tadi di projectnya, nanti Anda akan praktekan ya. Nah, ini kompresor ya. Ada kompresor ini dikasih selang nih ya, selang masuk ya, selang masuk ini kan ada pokoknya ada selang masuk. Kemudian karena dia banyak nanti banyak cabang, ada perlu konektor nanti ya, konektor selang ya. Nah, ini jangan lupa ya, nanti kalau masangnya ya supaya nggak salah nih supaya nggak salah ini selang ya, ini ditekan dulu nih, tekan ya, yang birunya itu ditekan tuh, ditekan. Kalau masukin hanya masuk saja, tapi kalau dicabut jangan langsung dicabut ya, nanti bisa rusak itu. Harus ditekan yang birunya baru ditarik gitu ya, itu awal. Nah, kalau enggak pada rusak semua nanti komponen pneumatiknya ya. Jadi kalau buat cabutnya, khususnya buat dicabut itu jangan langsung dicabut dipaksa, tapi ditekan dulu yang birunya baru dicabut selangnya. Oke. Nah itu buat ininya ya, pasangnya. Nah, jadi dari kompresor nanti dihubungkan dulu nih ke ASU, air service unit ya. Masuk satu, nanti keluarannya ini selangnya masuk ke konektor ya, kasih selang-selang lagi baru ke komponen-komponennya yang lain ya. Oke. Nah, ini bisa diatur nanti berapa bar yang masuk ya. Maksimal 6 bar ya. Diatur saja nanti bisa kelihatan di situ. Kalau dia kompresornya dia ngeluarin anginnya tekanannya 8 bar, ya Anda atur di sini sampai 6 bar nanti. Ya, tinggal diputar saja. Ditarik, diputar gitu ya. Ya, kemudian ditekan lagi. Kalau sudah 6 bar, ditekan lagi. Oke, nah komponennya apa lagi? Nah, ini dia. Buat di silinder tunggal ya. Ini silinder tunggalnya tadi pakai rangkaian N ya. Ya, rangkaian N itu tadi butuh katup 3/2 ya, valve spring. Bahasa Inggrisnya ini 3/2 W push button valve spring ya. Jadi aplikasinya pakai tombol ditekan gitu ya. Button ya. Ini ada pegasnya ya. Nah, ini komponennya. Nah, di sini ada 3 lubang ya, karena kan katup 3/2 ya, 3 lubang dan 2 posisi ya, posisi katupnya. Nah, di sini yang nomor 1, nah ini pasti nih nomor 1 gitu ya, yang satunya, yang outputnya cuma nomor 2. Oke. Nah, ini nomor 3-nya. Kalau dilihat dari gambar gitu ya, ini ada pegasnya, ini ditekan ya, ini satu ini selalu lubang satu ini dimasukin anginnya ya. Nah, ini posisi anginnya ini ketutup ya, nah, simbol ketutup nih. Jadi nggak akan bisa ngalir nih ke lubang 2 ya. Nah, dia akan ngalir ke lubang 2 kalau ditekan, ya ini atapnya ditekan, ini berubah posisi ya, sehingga akan mengalir dari satu. Ini posisinya berubah ya, kotaknya pindah ke samping, berarti ini ngalirnya ke sini, 1 ke 2 gitu ya. Nah, nanti anginnya akan keluar 1 ke 2 ya. Anda tes nanti ya, masukin saja angin dari kompresor masuk air service unit, masukin ke lubang 1. Ada tes nih, ini keluar dulu nggak anginnya ya. Awalnya dirasakan saja ya, Anda rasakan gitu ya, anginnya keluar nggak sih di lubang 2 nih ya. Kalau enggak, kemudian Anda tekan nih, Anda tekan ceklek, nah Anda rasakan lagi, nah, keluar apa tidak anginnya, harusnya keluar gitu ya. Oh, kalau keluar, berarti kalau dilepas dia mati, nutup lagi gitu ya. Nah, itu buat mempraktekkan teori dan prakteknya ya, di apa direalisasikannya harus tahu, harus sama gitu loh ya. Nah, itu dia caranya. Oke. Ini jadi pakai 2 katup 3/2 tadi ya. Nah, 2 katup 3/2 ini langsung buat mengendalikan ini silinder tunggal ya. Nah, silinder tunggal ini. Oke. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, apa yang tadi yang kedua? Nah, yang kedua sama
masih pakai katup 3/2 nih. Nah, pakai katup 3/2 nih valve spring nih, tapi ditambahin ya end valve ya, end valve. Jadi setelah dari katup 3/2 ini dipasang end, dipasang seri, kemudian dimasukin ke ini ya. Oh, di ini masing-masing dua langsung masukin ke end valve ya. End valve. Ini bentuknya seperti ini nih. Ya, komponen alatnya. Nanti masukin saja nih. Ini lubang ini 1 2, ini keluarannya 2, ini 1 4 ya. Nah, jadi ini ada simbolnya, ini ada 1 2 1 4 ya. Berarti ini N-nya, ini yang dari katup 3/2 masukin di 1 2 nih. Nah, ini nih 1 2 ya. Satunya lagi masukin di 1 4 ya. Nanti Anda keluaran keduanya ya. Kalau nanti Anda rasakan anginnya di keluaran kedua. Kalau N kan dua-duanya harus masuk ya. Dua-duanya harus masuk, dia akan keluar anginnya. Tapi kalau hanya salah satu, dia tidak akan keluar. Oke, itu ya, tinggal dimasukin saja nih. 1 2 1 4, berarti yang di sini 1 2 1 4, masukin inputannya, ini outputnya ya. Nah, ini menggunakan end valve ya, logic end valve nya di pneumatiknya. Nah, itu yang kedua ya, buat rangkaian N, buat mengendalikan silinder tunggal. Selanjutnya, nah ini dia, ini rangkaiannya ya, ini model rangkaiannya ya. Tadi saya sebenarnya mau Anda langsung merancang di fluid simnya, oh pakai ini seperti apa ya, nanti Anda coba ya sambil hidupin fluid simnya, rangkaiannya. Nah, ini tadi 2 buah katup 3/2 dimasukin ya. Nah, di N ini di N kan ya, sama buat mengikat silinder tunggal. Yang satunya lagi ya, 2 katup 3/2 ini pakai end valve ya. Nah, ini end valve ini seperti ini. Kemudian ini buat mengikat silinder tunggal. Oke. Di sini ada yang menanyakan? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Fungsi silinder spring itu buat apa, Pak? Ini spring ini. Ya. Ya, ini kan silinder tunggal ya. Tunggal itu ketika dia aktif ya, ini masuk, ini on sama on ya, dua-duanya masuk. Kalau rangkaian N ya, kita harus masuk. Ini akan mendorong ya, anginnya akan mendorong silindernya gerak maju ya. Nah, gerak maju. Kalau dia off, nah bagaimana anginnya bisa balik lagi gitu loh, ngedorong keluar. Nah, kan nggak ada lubang lagi. Oke, karena dia di sini ada springnya ya, dia akan mendorong lagi ketika anginnya tidak masuk supaya ke sini ya, ini off ya, ada anginnya masuk lagi, maka otomatis anginnya di dalam tadi silinder maju sini dia akan mendorong balik pakai pegasnya ya, balik. Nah, dia akan keluar lagi melalui anginnya, akan keluar melalui lubang 2 ke 3. Oke, itu ya Pak. Paham, Pak. Oke, nah ini coba kita buktikan lah ya, kita buktikan, kita sama-sama buka di fluid simnya ya. Nah, buka di fluid simnya sama-sama ya. Saya share dulu. Udah diinstal belum fluid simnya? Sudah diinstal? Sudah, Pak. Oke Sudah, Pak. ya. Nah, saya coba ya. Nih, dites ya. Ini fluidnya tinggal ditarik aja ya. Di kompresor masuk ya. Masuk ke air service unit. Ya. Ini asunya air service unit pakai yang aja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini dihubungkan. Nah, ditarik gitu ya. Kemudian kita pakai katup 3/2 ya. Katup 3/2 ini tadi di N-nya itu karena ada 2 inputan ya, pakai 2 ya. Nah, ini manually aktifnya pakai tombol ya. Nah, dia spring ininya, adanya spring. Oke, mesti ini. Nah, kalau ada 2 ya, ini lubang 3 kita masukin dulu terminatornya gitu ya. Oke, karena dia lubang tadi ya, karena dia rangkaian N ada 2 tadi katupnya 3/2, kita copy saja, Ctrl C Ctrl V gitu ya, gampangnya nih ya, biar cepat ya.
Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini lubang satu selalu masukin dari angin dari kompresor ya. Nah, masuk ya. Nah, keluarannya ini karena di rangkaian N masukin di lubang satu lagi. Nah, supaya bagus ininya kita geser saja biar lurus ya. Nah, buat mengendalikan apa tadi nih? Buat mengendalikan silinder tunggal ya. Silinder tunggal itu single acting namanya ya. Nah, ini single actingnya. Nah, ini dia. Ini simbolnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal dimasukin saja. Spek. Nah, biasanya. Oke. Nah, ini tadi yang langsung nih. Nah, ini langsung nih ya. Langsung dari sini masuk langsung ke silinder tunggal. Nah, kalau misalnya tadi mau pakai yang satu lagi kan pakai N ya, logic N ya, N valve. Nah, ini kita bisa copy nih. Nah, kita copy satu-satu saja. Copy ya. Nah, ini ada dua kan? Nah, ada dua ini. Ada dua digunakan. Satu, ini lagi, copy lagi gitu ya. Nah, habis itu pakai yang kita cari yang simbolnya tadi N valve ya. N valve itu tadi simbolnya yang. Nah, ini nih, compressor ya. Nah, ini simbolnya nih, LVAP ya. Nah, nanti kita buktikan sama-sama ya. Oke, ini tinggal ini di copy aja, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, jadi gampang, cepat ya. Nah, desainnya cepat ya. Nah, ini langsung masukin ya, lubang satu ya, lubang satu masukin anginnya, tarik ya, lepas. Ini juga masuk ya. Tarik ini di sini, dust ini dilepas. Ini tinggal kita masukin saja. Tadi ya 1 2 1 4 gitu ya. Nah, masukin ini tinggal masukin di sini. Oke, selesai. Kita tes ya. Nah, ini kita tes. Ini tadi apa namanya rangkaian N ya. Nah, ini kalau teksnya ini kita pakai di sini bisa ya. Kita tulis aja di sini ya supaya apa nggak salah. Nah, rangkaian N. Nah, gitu ya. Nah, kita tes di sini. Jalaninnya simulasinya ini ya. Start ini nih. Oke. Nah, lihat kalau ditekan sekali lubang satu satu ya, ininya masih nol nggak nyala ya, lepas. Kalau di sini ini kan berarti 01 ditekan sini nggak nyala juga, dia akan nyala kalau dua-duanya masuk ya. Bagaimana cara simulasinya? Nah, Anda tekan CTRL ya, nih tekan, baru ditahan ya, tekan tahan, baru ditekan sini nih. Nah, ini buat nahan ya, satu ya, satu lagi baru ditekan sini, ciklek. Nah, dia baru anginnya akan keluar nih. Tadi satu kedua sehingga menyebabkan silinder tunggalnya gerak maju. Ketika dia sinyalnya salah satu off, dia akan balik mundur ya. Nah, mundurnya karena ngedorong dari pegasnya ini ngedorong. Nah, oke. Ketika anginnya tadi di silinder ini, dia akan mendorong mundur ya. Anginnya akan keluar dari lubang 2 ke lubang 3, keluar dia. Oke. Nah, itu buat yang N-nya seperti ini. N-nya. Dan N-nya juga Anda bisa pakai tadi pakai yang N-valve ya, logic N-valve nih. Ditekan satu nggak mau, tekan satu nggak mau ya. Kalau satu-satu dia masuknya, CTRL tekan, ditekan baru di mouse diklik, ini ditekan, ini masuk satu, ini masuk satu lagi. Nah, baru dia maju gitu ya. Dilepas. Nah, salah satu dia off, dia akan mundur ya. Nah, ini nanti Anda buktikan juga di prakteknya ya, sehingga lebih paham. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, ini tadi cara ngebuktiinnya tadi dari Anda bisa ngerancang ya, ngerancang sendiri langsung ya, bikin langsung aja di program FluidSim, dirancang, dites, sudah simulasikan, Anda tinggal praktek sesuai sama situ. Ya, lubang-lubangnya masukin saja tadi ya, ngetesnya. Oke. Nah, yang kedua ya, sekarang ini buat 1 2. Sekarang yang oh tadi ini sumber tunggal ya. Ini inputnya AB ya, tadi 1 1. Outputnya maka logiknya 1. Selanjutnya kita di ini yang kalau misalnya kita pakai tidak langsung nih ya,
rangkaian N-nya, tapi tidak langsung dia ngendaliin katupnya pakai 3/2 yang aktivasinya manual ya, dan yang satu lagi aktivasinya pakai pneumatik ya, angin ya. Ini lihat di simbolnya nih, ini apa, lubangnya ada anginnya ya, lubang katupnya ini ada lubangnya, ini buat anginnya masuk gitu ya. Nah kalau ini kan aktivasinya di tombolnya ditekan, tapi kalau yang ini satunya lagi ini anginnya masuk gitu ya. Nah nanti dibuktikan dulu, awalnya itu selalu dimasukin lubang satu angin ya, apakah keluar, kalau nggak keluar ditekan apakah keluar apa tidak gitu ya. Sama yang ini juga, masukin lubang satu, dimasukin nih angin nih, jeklek di kompresor masuk. Nah ini apakah keluar anginnya di lubang 2, kalau belum masukin angin di sini, tambahan lagi pakai konektor, masukin di sini, jeklek. Nah, harusnya dia keluar di sini karena udah pindah posisi ya, harusnya keluar nih karena dimasuk anginnya, ini pindah posisi, jeklek posisinya sehingganya angin keluar dari 1 ke 2 gitu ya. Nah jadi otomatis tadi kalau penggerakkan ini pakai 2, ininya pakai 1, dan 1 keluarnya tadi buat mengendalikan langsung ke silinder tunggalnya gitu. Oke, nah ini yang ketiga ya. Nah, itu tadi yang tadi ada 4 ya. Ya, satu lagi. Nah, ini satu lagi sama dengan yang sama ininya pakainya 3/2 push button valve spring ditambah tadi 3/2W single acting-nya ya. Ini single acting ya. Kenapa dinamakan single acting? Kalau 3/2 single acting. Halo? Halo, kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Ah iya, kenapa dinamakan single acting ya? 3/2W single acting. Kalau pneumatik valve, pneumatik valve Karena itu menggunakan ini Pak, pakai angin Pak. ya, pneumatic valve ya, pneumatic valve ya, single acting ya. Saya tanya single acting, kenapa? Single ada berapa? Satu ya. Halo? Iya Pak. Iya, berarti aktifnya cuma satu nih, atau lubang ini nih, gitu ya. Kalau double ada 2 kiri kanan, gitu ya. Nah, makanya ini single acting ya. 3/2W, ini kata 3/2 single acting nih. Ya, satu dia aktivasinya, pakai angin gitu. Oke. Nah, di sini tadi ya, ini tambahan lagi sama n valve-nya tadi ya, ditambahin nih. Ini dipakai lagi nih tadi ya, 1/2 1/4 2. Oke. Jadi ini seperti ini. Ya, kita coba masukin lagi ya, buat tempat nih. Bagaimana dia desainnya, ngerancangnya itu ya, ada tadi harus ngerancang lagi nih ya. Ya harusnya Anda yang buat nih ya. Nah, tapi Anda buat juga harus itu tugasnya itu. Tugasnya itu merancang semuanya dari rangkaian N, OR semuanya. Kemudian Anda dirancang pakai fluid sim, Anda praktekkan ya. Nah, di sini ini buat kendali silinder apa ini? Halo? Ini silinder apa kendalinya? Tunggal Pak. Iya, ini silinder apa yang dikendalikan di rangkaian ini? Silinder tunggal. Ya, tunggal ya. Ya, ini tunggal ya, ini satu nih ya, ada satu nih ya. Nah, itu lubang. Oke, nah ini tadi ya silinder tunggal. Ininya pakai 2 atau 3/2 tadi ya, yang pakai valve spring yang pegasnya ya. Kemudian ini pakai katup 3/2 acting ya, pneumatic valve ya, pakai angin aktivasinya ya. Ini pakai pegas, ini hanya satu aktivasinya pakai angin, kemudian berkalikan juga. Kemudian yang selanjutnya yang satu yang keempat ini 2 ini ditambahkan valve, kemudian baru masuk ke katup 3/2 pneumatic valve ini baru ke juga. Oke. Nah, ininya bagaimana ini kita buktikan di sini ya. Ini coba sekarang berarti pakai yang tadi ya. Nah, kita lagi di fluid sim ya. Ya, ini kita stopkan dulu. Nah, ini bisa tadi ya.
Anda bisa file new lagi ininya, Anda bisa file new lagi buat buatnya ya, desainnya lagi ya. Ya, jadi semakin banyak Anda berlatih di desain ini, ya semakin Anda cepat mahir langsung gitu ya. Jadi akan terpola, oh rancangannya ternyata sama loh sama prakteknya nanti gitu ya. Nah, ini harus dua kepala nanti ininya ya. Nah, jadi kalau misalnya ini tadi kita ulang lagi, jadi ulang aja lagi gitu ya, rancang lagi ya, kasih hasil gitu ya. Ini masukin ke kompresor, masukin ambil lagi kartu 3/2-nya, tarik ya, tarik gitu ya. 3/2 pakai apa nih, manual, pakai tombol gitu ya. Ini ada string. Nah, oke, nah ini kita bikin dulu nih di 3 ini, kita kasih terminator gelombang 3 ya. Saya kita langsung copy langsung ya. Nah, ini kita copy nanti ya, rangkaian N ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita geser ke bawah misalnya. Nah, bisa kita geser lagi ke bawah lagi, tarik ke bawah. Nah, gitu ya, kalau ke blok. Nah, kita lagi tadi pasang pakai kartu 3/2. Nah, tambah lagi kartu 3/2 tapi pakai yang aktivasinya ini pneumatik ya. Ini nih simbol titik-titik ini masih tegas ya, single acting pneumatic valve 3/2W ya. Nah, tinggal ini masukin, jadi dari kompresor masuk ke lubang 1, lubang keduanya masukin lubang 1 gitu ya. Ini masukin ke anginnya, ini buat mengendalikan silinder tunggal ya. Nah, itu ya, kita masukin. Nah, ini masukin ya. Jadi selangnya itu akan banyak nantinya ya, selang-selang gitu ya. Nah, ini lubang 1 selalu masukin anginnya, supaya ya. Kita gabung sini, campur ya. Digabung sini, dikasih nanti konektor selangnya. Jadi ini yang pertama. Kalau misalnya tadi yang kedua, nah ini kita copy ya, copy 1 gitu ya. Ini ada dua, kita masukin ke sini ya. Nah, yang anginnya masukin, anginnya di atas, ini masukin ke ininya dulu, apa, end valve-nya dulu ya. Nah, ini end valve-nya masukin tadi ya. Nah, kita hubungkan lagi, hubungkan gitu ya. Ini kalau di keluarannya, kalau masukin sini. Nah, gitu bisa. Kita copy saja lagi, masukin ya. Nah, oke. Ini kan satunya masuk ya, kalau ini masukin dulu ya. Kalau satu ini masukin, ini satu juga masukin ya. Nah, kalau desain ini lubang 1, kalau Anda langsung masukin ke sini, dia backup dia ya. Nah ini nih, misalnya di sini, nah dia ke ini apa, ke halangan sama sini nih. Anda geser saja ya. Anda geser gitu ya, sampai lepas dulu ininya sehingga tidak beradu ya. Nah, gitu. Ini bisa digeser lagi misalnya ya. Nah, tadi desainnya kan seperti itu ya. Ini kalau kita tes, kita jalankan ya, satu tadi ya, satu nggak masuk, satu nggak masuk. Nah, ini tekan TRL. Nah, dia ngedorong aktivasinya, sehingga tunggalnya maju. Kalau dilepas salah satu, nah kalau salah satu dia off. Ketika di sini off, ini akan tugasnya akan dorongnya balik, dia nih akan balik ya, sehingga balik posisi, sehingga anginnya tadi ketutup nih nomor satu nih. Nah, kedua ini nggak ada angin lagi. Jika nggak ada angin lagi, angin di sini sendernya akan gerak mundur, karena angin yang di sini akan gerak mundur. PR-nya, tugasnya ada kedua, ketiga, gitu ya. Sama prinsipnya kalau yang tugas seperti itu. Nah, kalau ini juga satu nggak masuk, satu nggak masuk. Nah, dua-duanya masuk ya sinyalnya. Nah, ini sinyal sama gitu.
Ya, ini prinsipnya sama tapi pakai N-valve ya. Iya N-valve. Lepas salah satu dia akan mati ya. Prinsipnya sama. Ini keluarnya di sini, ini keluarnya di sini. Ya. Oke. Nah, itu jadi itu buat apa simulasinya ya, rancangnya tadi ya. Ini ya kan, ini rancangnya seperti ini tadi nih. Ini Anda rancang, Anda simulasikan dulu, ya nanti baru Anda praktekkan. Sini ada yang menanyakan dulu? Ada? Belum? Belum, Pak. Ya belum ya. Ini baru 4 ya. Baru silinder tunggal nih di rangkaian N ya. Baru 4 ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Banyak ternyata ininya. Nggak apa-apa ya. Jadi latihan ini sekalian ini kendali langsung tidak langsung gitu ya, sama semuanya. Tapi prinsipnya seperti ini. Kita menggunakan semua komponen yang ada, kita coba semua. Oke. Selanjutnya ya buat sekarang kendalinya silinder ganda. Bagaimana mengendalikan silinder ganda menggunakan rangkaian N? Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat ini silinder ganda ini tadi kenapa dinamakan silinder ganda? Lihat ya di sini ya. Di silinder ini ada 2 lubang nih. Nah, ini tinggal masukin anginnya nih, ya. Nah, posisinya. Jadi kalau masukin yang posisi ini posisi 1, posisi 2 misalnya. Berarti kalau supaya dia mundur, posisi di sini dimasukin. Jadi anginnya ke sini, dorong ke sini ya. Kalau di sini masuk berarti nanti anginnya pasti sininya akan maju gitu ya, gitu. Nah, apa yang Anda ini kan nanti di sini Anda lakukan ada 4 juga ya. Nah, tadi silinder tunggal ada 4, silinder ganda ada 4 juga gitu ya. Nah, jadi siap-siap tuh besok itu minggu depan udah banyak prakteknya ya, masing-masing semuanya itu. Ya. Nah, yang pertama pakai 3/2W ya. Nah, terus button pump spring ini pakai 2 buah. Nah, ini sekarang pakai 5/2 tambahan ya. Nah, pakai 5/2 W single acting ke depan ya. Pakai katup 5/2 nih yang single acting sekarang ya. Kemudian ditambah lagi sama logic air pump-nya. Yang kedua, ini yang ketiga nih. Yang ketiga, 3/2W plus button pump spring ditambah pakai 5/2W double acting. Sekarang pakai double acting. Yang pertama katupnya 5/2 single acting, ini katup 5/2 double acting. Pakai juga gitu ya. Pakai rangkaian N seperti apa? Ya. Kemudian satu lagi keempat ini tambahan lagi pakai logic and pump gitu ya. Jadi ini ada 3 komponen yang digunakan ya buat mengendalikan silinder ganda ini. Nah, ininya seperti apa komponennya? Nah, ini dia. Oh, ini tadi kan sudah ya. Ini sama ya, 3/2 plus button pump spring. Nah, ini katup 3/2-nya. Sekarang katup 5/2. Nah, ini single acting ya. Tadi single acting ini 1 ya. Nah, sama ini tadi ya. Ini single acting ininya mana nih posisi 1 2 3 4 5 yang mana, nah gitu ya. Ini yang pasti yang di posisi 3 ini yang tengah-tengahnya nomor 1 pasti nih ya. Ini kalau lihat dari gambar ini nomor 1-nya di tengah-tengah gitu ya. Jadi caranya bagaimana, masukin aja angin dari kompresor, masukin ke lubang 1 jeglek gitu ya, masukin nih jeglek, masukin lubang 1 tes ya. Anginnya ini keluarnya lewat mana nih ya, di atasnya ini nih ya. Ya, lewat mana dia gitu ya, apakah lewat lubang 2 ataukah lewat lubang 4 ya, apakah lewat lubang 2 atau lewat lubang 4 nih, misalnya 2 apa 4 nih, terserah yang mana ya. Pokoknya kalau awalnya masuknya dimasukin angin, keluarnya lewat lubang 2 gitu ya. Kalau digambar sih pasti lewat lubang 2 ya, tapi kan kalau di sini di komponennya nggak tahu nanti kita awalnya yang mana ya. Pokoknya kalau angin dimasukin di lubang 1 di tengah-tengah sini, anginnya keluar lubang 2, nah, berarti supaya dia pindah posisi anginnya yang aktif yang lubang 4, maka anginnya di sini yang dimasukkan ya. Angin dimasukkan, tambah aja lagi tambah apa, konektor selang lagi, masukin jeglek yang lubang masuknya lagi yang buat aktivasinya pakai pneumatiknya, maka dia akan pindah posisi ya harusnya. Yang ini yang off, yang satunya lagi yang itu yang keluar maksudnya gitu ya.
Sini ada yang menanyakan? Aman sini? Mau nanya, Aman, Pak. Oke Aman, ya. Pak. Ya. Ini hari ini Pak, mau- doang nih masalahnya. Pak, Ya, minggu depan prakteknya sampai yang silinder mana, Pak? ya semuanya yang pokoknya saya sudah ajarkan, Anda praktekkan gitu loh ya. Paham? Ya. Makanya ini yang belum tanya, belum paham tanya di sini ya. Ini sudah komponen sudah saya foto-foto semua ya di lab juga ya. Nah, ininya makainya bagaimana supaya nggak salah ya. Tadi ngerancangnya seperti apa, makainya juga seperti apa, supaya nggak colok-colok, maksudnya nggak tahu gitu loh. Maksudnya apa sih ini gitu loh. Nah, tadi kalau yang di sini ini bagaimana Anda bisa tahu cara kerja di katup 5/2 ini, single acting ini. Nah, caranya seperti itu. Yang pertama masukin lubang tengah nih, lubang 1 ya. Lubang 1 kan kita kan nggak ada nih tulisannya ininya nih alirannya. Masukin aja lubang 1 di sini ya, selalu lubang 1. Cek di sini, ini jangan dimasukin dulu ya. Yang di sini jangan dimasukin dulu nih, yang aktivasinya anginnya jangan dimasukin dulu. Cek dulu keluarnya mana nih anginnya. Kalau keluar yang di sini, nah berarti misalnya di lubang 2 nih ya. Berarti supaya dia pindah posisi, nah ini dimasukin nih ceklek gitu ya. Nah, kalau ini dimasukin yang aktivasi anginnya di sini, maka dia otomatis pindah posisi. Jadi intinya ketika anginnya dimasukin lubang 1, kalau misalnya keluar lubang 2, nah kan posisi awal ini supaya posisinya ini mundur ya. Silinder gandanya. Jadi lubang 2 ini dimasukin posisi mundur yang mana nih? Yang kiri apa kanan nih? Kalau supaya mundur silindernya. Yang kanan, Pak. Yang kanan ya. Nah, yang ini selalu dimasukin di sini nih supaya mundur. Jadi kalau misalnya dites dimasukin di sini, dari kompresor, keluar anginnya lubang sini, maka otomatis yang di sini langsung masukin dulu di lubang sini ya, buat posisi mundurnya. Jadi kalau di sini masukin di sini, gitu ya. Nah, itu simpelnya gampangnya. Tapi kalau misalnya anginnya tadi dimasukin, keluarnya di lubang yang keempat, misalnya di sini nih ya. Nah, maka otomatis yang di sini dimasukin ke sini supaya mundur. Jadi awalnya itu anginnya ngedorong mundur dulu ya, karena kan belum kerja dulu ya, belum maju maksudnya silindernya. Nanti kalau maju, kalau udah aktif dari sini ngaktifin di sini, maka otomatis dia akan pindah posisinya baru gitu ya. Paham? Paham, Pak. Ya, oke, sip. Jadi itu sebenarnya intinya itulah tematiknya ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Yang kedua ya, tadi yang silinder ganda, mengendalikan silinder ganda di rangkaian ini. Nah, kita tetap pakai ini, pakai 3/2 W plus bata. Nah, ini pakai 5/2 single acting ya. 5/2 single acting, tapi ada tambahan lagi N-valve ya. Ada masukin lagi nih N-valve nih ya, buat mengendalikan silinder ganda. Oke. Nah, itu dia yang kedua. Yang ketiga, oh ini rangkaiannya ya. Nah, ini rangkaiannya dulu nih ya. Nah, rangkaiannya tadinya itu kan pakai 3/2 atau 3/2 nih ya, pakai string gas. Ini kata 5/2 ya, single acting, hanya satu nih actingnya nih, pakai pegas, aktivasinya pakai angin, makanya pneumatic valve ya, pakai angin nih buat mengendalikan silinder ganda gitu ya. Jadi ini buat mengendalikan silinder ganda. Nah, yang kedua tadi sama 3/2 juga, atau 3/2 tapi dimasukin kalikan ini dulu katup katup N-valve ya. Ini katup juga ya namanya ya, katup N-valve. Ini baru dari keluarannya bergerakin katup 5/2 single acting ya. Pneumatic valve gitu ya. Ini buat meningkat silinder gandanya. Oke. Nah, itu buat apa? Buat merancangnya seperti ini ya. Nah, ini bertanyakan rancangannya. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak?
banyak ya. Nah, tapi kalau praktek kan cepat. Udah tahu ciklek, oh masukin lagi yang satunya lagi gitu ya. Nah, kalau bongkar-bongkar set, oh, selesai gitu ya. Makanya di sini sudah logikanya sudah masuk dulu semuanya gitu loh. Ya, sehingga tinggal colok-colok aja selangnya. Tapi ingat kalau mau nyabut selangnya ditekan dulu yang birunya baru dicabut, jangan langsung ditarik ya. Kalau langsung ditarik bisa rusak semua komponen di pneumatiknya di lab ya. Nah, itu pesan saya nanti. Oke. Nah, ini yang buat ini kita buktikan tadi ya. Kita buktikan lagi coba di prinsipnya seperti apa. Nah, ini prinsipnya ini kita stop juga. Nah, ini tetap kita coba ulang aja lagi. Ya, kita ulang lagi tadi udah di save as misalnya ya. Nah, ulang lagi, Anda desain lagi ya. Nanti jangan lihat dulu, langsung dicoba ya. Nah, kalau lupa baru lihat videonya lagi. Kalau nggak lupa dicoba dulu sendiri, rancang sendiri ya. Jadi kayak gini, coba rancang dulu sendiri ya. Latihan gitu ya. Nah, ini tadi butuh berapa tadi? Katup 3/2-nya ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2, oke. Nah, ini manual ya. Pastinya manual, pakai spring gitu ya. Nah, ini nomor 3-nya dikasih terminator. Oke. Nah, ini ada 2 berarti di copy saja. Copy gitu ya. Nah, di situ kita pasang apa lagi? Pakai apa tadi? N-valve, Pak. Buat kan dia mengendalikan silinder ganda ya. Ganda kan ada 2 lubang. Berarti harus 2, pakai apa? 5/2, Pak. Pakai 5/2 gitu ya. Nah, kalau pakai 3/2 nggak bisa, ini harus butuh 2 lagi gitu ya. Ini 5/2 pakai yang single acting, berarti aktivasinya pneumatic valve ya. Pakai 1 ini karena dia single acting, kasih spring gitu ya. Kayak pegas berarti dia. Oke. Ya. Jadi ada orangnya di sini ya. Nah, ini jadi kita masukin di lubang 1 selalu ya. Lubang 1 selalu ini 2 masukin lagi karena dia rangkaian N. Atasnya rangkaian N ini masukin. Ini nomor 5 dikasih terminator. Nomor lubang 3 kita kasih terminator juga ya. Supaya pada saat disimulasikan tidak hanya macam. Ini lubang 1 ini kita masukin dulu nih ke dari kompresor gitu ya. Nanti kalau masang sama aja, kasih selang-selang ya. Kurang selangnya, oh nggak bisa, tambah terminator lagi ya. Konektor maksudnya, tambah konektor lagi selangnya. Nah, ini kalau lihat gambar ini kan, ini dari 1 langsung angin keluar lewat lubang 2 gitu ya. Berarti ini dimasukin di mana? Supaya posisi mundur. Jadi Yang apa depan, kanan? Pak. Yang kanan. Nah, yang kanan selalu nih, sehingga nanti anginnya ke sini nih, mendorong sini ya. Otomatis ini ke sini gitu ya. Rancangnya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya satu lagi yang pakai yang N-valve-nya. Nah, ini kita masukin lagi 1 gitu ya. Tes aja lagi 2 ya, kita masukin N-valve-nya. Jadi N-valve. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita masukin dulu. Ini N-valve-nya yang 1, yang 2 ya. Nah, ini nomor 1 ini selalu kita masukin anginnya, nomor 1 juga anginnya ya. Nah, ini karena kita akan mengendalikan silinder ganda gitu ya. Ya, mengendalikan silinder ganda otomatis kita perlu katup 5/2. Nah, katup 5/2. Oke, kita pakai ini pakai single acting gitu ya. Supaya nomor 1-nya ini enggak tutup sini ya, maka nanti gambarnya simulasinya nggak bisa. Oke, geser lagi 4 sini, 2 sini. Oke, nah ini kita tes langsung ya, kita tes lagi, kita buktikan lagi. Jadi kalau udah rancang sudah oke, sekali disimulasikan wah udah oke, pasti langsung harusnya seperti itu. 1 nggak masuk, 1 nggak masuk. Tapi supaya masuk tekan CTRL, baru tekan sekali
ya inputnya dua-duanya harus masuk ya, on. Nah, dia akan masuk ya. Nah, akan masuk nih. Dia akan pindah tadi posisi. Ya posisi akan angin keluar dari lubang 1 ke lubang 4, mendorong ke ganda. Ya. Ini tadi angin yang ada di sini akan kedorong kedua ke 3 sih. Nah, kalau kita lepas ya, kita lepas. Nah, otomatis ini kan dia off ya. Ini anginnya ketika di sini nggak ada masuk nih. Nah, dia akan berbalik kondisi semula. Ini kedorong ya. Ya, single acting ini pakai pegas ini ngedorong katup yang berdua ini balik posisi awal, sehingga aliran angin dari 1 ke 2 menyebabkan ini anginnya gerak mundur nih, mendorong silinder ini anginnya ke sini sehingga silinder gandanya gerak mundur, keluar lagi lubang 4 ke lubang 5 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sama yang pakai N5 juga sama, nggak masuk, tekan 1 0 nggak masuk, 01 nggak masuk, tekan CTRL, keyboardnya tekan, nah 11 harusnya masuk. Ya masuk tadi berubah ya, sama ya posisinya. Kalau dilepas, nah dia akan balik karena nggak ada angin sini, 1 ke 2 mundur. Itu ya, itu yang buat mengendalikan di rangkaian N-nya, buat mengendalikan silinder gandanya gitu. Oke. Nah, ada yang mau tanyakan sampai sini yang ini? Nggak ada. Oke. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, lanjut lagi ya. Ini di rangkaian N-nya ya. Nah, baru 2 nih, baru silinder ganda nih. Gandanya tapi pakai katup tambahan lagi tadi, katup 5/2 single acting 5/5. Nah, sekarang ini dia komponennya. Komponennya yang mana sih, Pak? Nah, ini dia komponennya. Tadi tambahan lagi yang ini. 5/2 double acting ya. Oh, ini jadi yang ketiga ya. Yang harusnya ini pakai single acting ini hanya 1 tadi ya. Wah, salah gambarnya. Ini yang posisi yang ketiga ini. Ini yang kalau yang pakai 5/2 double acting ya. Nah, kalau yang double acting ini ada 2 nih, double ya. Ada 2 ya, pneumatic valve ini, acting pneumatic valve berarti aktivasinya pakai angin ya. Ya, katanya 5/2 ya sama 5 lubang ya, 2 posisi. Oke. Selanjutnya ini tambahan lagi sekarang pakai tambahan pakai N-valve ya. Jadi single acting ini ya, ini gambarnya salah ya, single acting harusnya 1 nih. Salah ngambil gambar. Ya. Ya emang kalau ngajar ini dipersiapkan memang jadi panjang ya. Ya. Jadi tapi bagaimana membuat Anda mengerti dulu konsep-konsep semuanya sehingga ketika dia praktek sudah oke gitu. Itu yang mau saya. Ini N-valve-nya. Oke, di sini nah, ini dia. Bagaimana Anda rancangnya ya? Anda bisa lagi merancangnya. Sekarang saya mengendalikan silinder ganda, tapi saya mau pakai katup 5/2 double acting. Nah, pneumatic valve. Nah, berarti butuh lagi nih. Nah, rangkaian E tadi ya. Ini butuh 2 katup 3/2 ya. Nah, ini untuk kedua double acting pneumatic valve ganda ya. Nah, ini kalau ini berarti ada tambahan lagi, 1 lagi nih ya. Kenapa ada tambahan lagi? Supaya balikin, supaya dia mundur ya. Ya kalau enggak nggak akan bisa gitu. Nah, ini yang keempat, ini tambahan lagi di sini. Nah, ini yang keempat ini tambahan lagi ya. Nah, tambahan lagi yang N-valve-nya gitu. Nah, sekarang kita mau coba lagi ya. Sekarang mau coba buka lagi fusimnya ya. Nah, ini harusnya ini bisa tadi ya. Bisa aja kita copy ya, ini bisa nih ya. Kita copy, Ctrl C, kita bikin lagi yang baru nih. Nah, kita pastikan tadi udah di CFS misalnya rangkaian apa. Nah, ini satunya lagi gitu ya. Nah, ini
Nah, ini tadi bedanya apa tadi? Yang di sini saja nih bedanya nih. Diklik 2 kali karena double acting pneumatic valve. Nah, berarti ini springnya dihapus, ditambahkan pakai yang titik-titik ini nih, pneumatik gitu ya. Oke kan. Nah, ketika diokekan berarti ada sinyal satu yang lepas ini. Ya, ini harus dimasukkan ya. Makanya ada tambahan, ada 3 butuh nih. Ya. Tambahan 3 itu berarti saya geser dulu ya. Ini kita bisa geser ya. Nah, ini tinggal tambahkan lagi nih. Copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, itu gitu ya. Nah, ini tinggal masukin nih. Masukin ke sini, masukin ke sini satu, masukin. Nah, kan udah. Ini juga sama ya. Ini tambahan pakai envalve, objek envalve, ini pakai double acting. Ya, springnya dihapus, yang satunya lagi jadi kiri kanan pakai pneumatik aplikasinya. Oke, kan lepas nih, berarti ada tambahan lagi satu lagi ya. Jadi 3 juga. Ini ada 3, 4, 5 komponennya. Tinggal masukin, ini tinggal dimasukin sini. Oke. Ini masih rangkaian N ini ya. Nah, supaya nggak salah ya, Anda bikin teks nih di sini ya, bukunya ya. Nah, ditulis nih rangkaian N gitu ya. Oke, kita buktikan, kita tes ya. Apakah sama hasilnya? 1, 0 nggak masuk, 0, 1 nggak masuk. 1, 1 ditekan CTRL, tekan, ini ditekan juga. Nah, otomatis dia pindah posisi nih. Angin akan mulai dari 1,4, menyebabkan silinder gandanya gerak maju. Ketika saya lepas, ini inputannya. Nah, ini kan 01 ya. Nah, otomatis di sini off anginnya. Nah, dia belum bisa balik nih ke atap 5/2 ini, double acting ini. Karena belum diaktifkan yang sampingnya, sebelahnya. Nah, ini masih angin masih tetap keluar dari lubang 1 ke lubang 4. Masih silinder masih tetap maju silinder gandanya. Kapan dia mundurnya? Ketika di sini aktif ya. Ini aktif ininya, tapi ini harus off dulu ya. Ini sudah off gitu ya. Ketika dia masuk di sini, ya angin 1, ketika aktif tekan, ya kan masih ketutup, ditekan, buat 1 ke 2, ini yang aktifin ini posisinya pindah lagi ya. Sehingga angin keluar dari 1 ke 2, menyebabkan silinder mundur. Kalau saya lepas, nah dia tetap mundur gitu ya. Jadi kapan baliknya lagi ya dari sini yang supaya dia pindah lagi posisi ya, supaya dia pindah posisi lagi, otomatis yang ini harus diaktifkan lagi yang posisi sebelahnya lagi gitu supaya anginnya akan pindah lagi. Jadi kalau ditekan CTRL tekan ini akan pindah gitu ya, maju, lepas, mati. Ini juga nah gitu. Sama sama yang ini sama aja tapi pakai envalve ya. Ini tekan nggak masuk, 1 nggak masuk, 1, 1. Nah, dia gerak maju. 1 ke 4, angin jalannya maju. Kalau saya lepas, sama. Ketika dia off, maka out kedua ini off. Off, otomatis anginnya off di sini. Makanya masih tetap nih, angin keluar 1,4. Kapan dia gerak mundur? Ketika yang sinyal sebelah sini aktif anginnya. Dari mana? Dari katup ini, katup 3/2 ini ya. Kan masih 1 masih tutup. Supaya dia pindah posisi, jadi ditekan push button, ceklek. 1 ke 2 pindah posisi. Nah, ngalir sini sehingga ini posisinya berubah juga. 1 ke 2 sehingga menyebabkan silinder gandanya gerak. Nah, saya off, nah, tetap dia mundur gitu ya. Jadi sekali aja, sekali disulut dia lepas ya, dia kasih posisi awalnya itu. Makanya ketika dia awalnya itu posisinya mana gitu ya, awalnya itu off-nya mana di sininya kerjanya katup 5/2 acting ini. Oke, di sini ada yang menanyakan? Halo? Apa izin bertanya, Pak? Ya, silakan.
Kalau misalkan yang dua itunya nggak dimatiin, berarti nggak bisa balik lagi dong, Pak. Yang mana nih? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang kiri, Pak, yang kiri. Yang kiri, oke. Kalau misalkan yang dua yang apa yang atas bawahnya itu nggak dimatiin, berarti nggak bisa, Pak. Maksudnya ini masih masuk gitu? Iya, yang kirinya masih masuk, Pak. Yang kiri apa yang kanan nih? Yang Yang kanan kiri, lah yang ya. kiri. Yang kanan misalnya ya, sama Oh, aja. Ketika yang kanan sinyalnya masih masuk nih, ini kan tadi dari sini ya. Nah, dia kan harusnya kalau masuk di sini dia akan pindah posisi, ya, ya pindah posisi katup 5/2-nya ini. Tapi ketika dia masih masuk sinyal di sini, ya, walaupun ini sinyal di sini, jadi masuk duluan yang mana anginnya, ya itu yang awalnya. Ini masih nahan dia. Jadi walaupun ini masuk nggak akan bisa. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, Sih, Pak. oke, begitupun sebaliknya ya. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya ini berarti kalau masuknya kalau ini aktif, tekan, ini tekan, dia masuk ya, maju ya. Nah, kalau dilepaskan dia ini ya. Tadi kalau ditekan di sini dia bisa hidup, bisa mundur. Tapi kalau saya ulang, ketika dia masuk, ini sinyalnya masih masuk sini anginnya, ini masuk tidak akan bisa ubah posisi katup 5/2 ini karena masih masuk anginnya sini ya sebelah kirinya. Walaupun kita masukin dia nggak akan berubah, tetap masih maju gitu, tetap masih maju gitu ya. Nah, jadi kiri kanan sama aja, prinsipnya seperti itu, sama di prakteknya juga sama seperti itu gitu. Jadi harus masuk, harus off dulu. Kalau off ini sinyalnya baru kalau ditekan bisa mundur dia. Gitu ya. Kasih. Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut lagi. Satu lagi dulu berarti lah ya. Rangkaian OR ya. Nah, tuh OR ini seperti apa? Nah, ini di rangkaian OR ya. Nah, rangkaian OR ini di pneumatik ya sama. Ya, misalnya ini di gambar ini ya maju mundur ya, A plus amin sebenarnya ya, karena hanya satu silinder. Ini A plus maju, ini amin gitu ya. Nah, buat mengendalikan, Anda ngerancang buat mengendalikan silinder tunggal maupun silinder ganda pakai rangkaian OR seperti apa gitu ya. Nah, Anda harus bisa gitu. Oke, lanjutnya bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini yang dipakai hanya 3 saja nih ya. Nah, 3 kemungkinan bisa digunakan semuanya ya. Anda gunakan buat mengendalikan silinder tunggal ya. Anda pakai 3/2 push button valve spring 2 buah gitu ya. Tambahan lagi logic or valve ya. Nah, karena ini langsung pakai logic or valve karena kalau di rangkaian pneumatik ini nggak bisa hanya satu, kan butuh 2 input. Nggak bisa kalau nggak dipakai logic or valve, kayak di N tadi nggak akan bisa masangnya gitu ya. Nah, harus pakai logic or valve ya. Yang kedua, kita juga pakai 3/2 sama, atau 3/2 ini sebatang valve spring 2 buah, tapi pakai tambahan katup 3/2 lagi single acting ya, karena dia mengendalikan silinder ganda, berarti pakai ini pakai 3/2 nih ya. Nah, ini pakai 3/2 single acting nih. Bisa. Tapi katupnya ada 2 di sini gitu ya. Nah, tambahan lagi pakai logic 2. Pakai tambahan lagi logic or valve gitu ya. Nah, yang ketiga ya kita pakai yang double acting gitu. Double acting ya. Double acting ini harusnya 5/2 ini, salah nulis ya, 5/2 ini 5/2 ya, ya mohon maaf ya. Nah, ini 5/2 single acting ini ya. Nah, ini di rangkaian OR nih ya. Nah, jadi pakai yang ini ya, kita tes ya nanti ya. Nah, rangkaiannya seperti apa ya. Ini 5/2 ya, 5/2 W single acting ya, single acting ini ya 5/2, ini juga 5/2 double acting ya. Oke, nah ininya, nah ini yang pertama pakai gambar ini pakai 3/2, katup 3/2 ya, sebatang valve spring ya. Ini pakai 2 buah ya, tambahan pakai
logic valve nih, or valve ya. Nah ini juga sama nih, ada 1 2 3 nih, ada 3 lubang pokoknya. Yang mana? Yang ini 1 2, ini 1 4 gitu ya. Nah ini 1 2, ini dari sini kiri satunya lagi masukin 1 4, nanti anginnya akan keluar di lubang 2. Ini gambar alatnya seperti ini. Ini sudah dihubungkan ke terminal sini. Oke. Nah ininya yang kedua, nah ini katup 5/2 ya, tapi single acting pneumatic valve ya. Tambahan di sini buat mengendalikan silinder ganda ya. Dan juga pakai all valve-nya ini ya. Maaf Pak, suaranya kecil Pak. Ya, oke. Ya, mungkin dia putus-putus ya, kecil ya. Nah, di sini katup 3/2 ada 2 buah ya. Nah, tambahan lagi pakai katup 5/2 single acting gitu ya. Nah, ini simbolnya single acting ya. Nah, single acting ini pakai yang logic or valve ya. Ini or valve ya. Jadi dari sini masuk ke sini dulu, berarti keluarannya bisa ke sini. Berarti dari sini lubangnya ada 2 buat mengendalikan silinder ganda gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, oh ini langsung, ini rangkaiannya nih. Nah, ini rancangannya seperti ini ya. Jadi tadi pakai kita mengendalikan silinder tunggal dulu ya, pakai or valve ya, logic or valve. Nah ini pakai katup 3/2 ya, dimasukin sini, hubungin sini ke silinder tunggalnya. Yang kedua mengendalikan silinder ganda, tapi pakai apa ini, katup 5/2 single acting ya, pneumatic valve gitu ya. Hanya satu aktivasinya nih, satu nih, tapi pakai angin gitu ya, pneumatic valve ya. Nah ini melalui mana? Ini tadi ornya dari katup 3/2 ini dimasukin ke or valve ini. Oke. Nah ini kita coba di sini ya. Nah kita bikin lagi, coba lagi di sini. Kita bikin lagi nih, yang baru lagi misalnya ya. Nah apa-apa ya, kita masukin ulang lagi ya. Mana dari kompresor misalnya, ada kompresor ya, service unit ya. Nanti cepat ini masangnya nih kalau udah biasa ya. Kemudian tadi pakai kita mengendalikan silinder tunggal ya. Nah, mengendalikan silinder tunggal. Nah, dari silinder tunggal ini single acting ya. Melalui apa tadi? Melalui katup 3/2 ya. Katup 3/2 berarti kita butuh 2 gitu ya. Katup 3/2 berarti kita butuh 2. Nah ini katup 3-nya kita masukin nanti dulu ya. Nah kita butuh 2 ya, karena kita menggunakan rangkaian OR berarti kita butuh logic or valve-nya ya. Simbolnya itu yang, nah ini nih, ini simbolnya nih. Nah oke. Nah dari sini, nah ini kan lubangnya 1, nggak mungkin langsung nih ya. Ini ini langsung ya ke sini ya. Nah kita tinggal hubungkan nih, lubang 1 masukin ke kompresor, ini masukin juga, ini ke or valve-nya ya, masukin, ini masukin. Oke, ini masukin. Nah oke, kalau kita tes ya, kan dia kalau or itu 1 0 masuk ya. Nah ini kan 0, ini masukin 1. Nah angin akan keluar nih ya, gerakin silinder gandanya. Nah kalau dia offin ya, dia offin, tekan lagi di sini. Oh ini belum pakai ini tombolnya, mana tombolnya ya, tadi kasih tombol dulu, tombol manual mechanical ya. Nah, manual tombol ini pakai spring ya. Lupaan. Oke, manual tombol pakai spring. Oke, nah ulang lagi ya, kita tekan sekali, kita lepas. Nah ketika dia off dia akan mundur. Sama 01 juga di sebelah sini dia langsung kerja. Namanya OR kan 1 1 dia, atau salah satu logikanya 1 dia akan masuk, outputnya akan logika 1 ya, atau 1 on di onin lagi ya, sama gitu ya. Dia off salah satunya dia akan mundur. Oke. Kemudian selanjutnya kita menggunakan mengendalikan silinder ganda ya. Ganda berarti double acting ini ya. Dari mana? Ya, tadi
pakai di sini ya, pakai katup ini ya, 3/2 ini ya, kita copy ya, kita overlap ya. Nah, ada silinder ganda di sini, berarti butuh ada 2 lubang kan, kita butuh katup 5/2 gitu ya. Nah, pasang 5/2. Nah, karena keluarannya 1 ya, berarti kita hanya butuh single actingnya aja. Nah, single acting pneumatic valve nih ya, gitu. Oke, ini pakai spring ya, sebelah kanannya kasih spring. Oke, nah ini karena dia 1 keluarannya ya, 1 sini ya, ini masukin, ini nomor 4 masukin, ini masukin, set ya. Ini nomor 3-nya kita kasih terminator dulu. Oke, ini nomor 5-nya juga kita kasih terminator. Nah, kalau salah ke delete ya. Nah, sudah pas tadi. Sudah delete dulu. Nah, satunya kita masukin angin dulu ya. Satunya kita masukin angin. Satunya angin. Oh, bisa. Bisa. Nah, oke, kita baru masukin. Oke, nah ini kita geser lagi. Ini kalau kita jalankan, ya sama ini ya. 1 tekan, dia maju ya. 1 keluar, ini posisinya ngedorong ya. Kalau dia off, ini mendorong dari bekas ini, katupnya mau keduanya mendorong balik posisi ya. Ya, balik posisi ini. Jadi di sini akan balik posisi di sininya ya. Kalau dia 01 sini tekan, ini masuk, keluarnya di sini, ini ngedorong lagi ya. Angin keluar 21 ke lubang 4, menyebabkan silinder gandanya maju. Kalau saya lepas, ini langsung mundur. Kenapa? Tadi karena ini ada pegas yang ngedorong balik ya, sehingga angin keluar dari 1 ke lubang 2, gandanya gerak. Oke, kalau 1-1 sama, 1 tekan ya, 1 ditekan ya sama aja, nggak harus. Udah keluar di sini anginnya gitu ya. Lepas salah satunya baru dia akan mundur. Oke, ini yang buat semuanya ya, ini ya gambarnya di sini. Ini rangkaian OR ini ya. Nah, di sini ada yang bertanyakan ya, ini rangkaian OR, kita tulis ini ya, ini rangkaian OR gitu ya, supaya nanti disimpan nggak apa, oh ini rangkaian apa nih ya, gitu. Oke, ada yang bertanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu lagi. Nah, ini yang ketiga ya, rangkaian OR ini silinder ganda, kita mengendalikan silinder ganda tapi pakai double acting ya, 5/2. Aduh, salah pula namanya. Ini double acting ya, ada 2 nih double ya. Ini double acting nih. Maaf salah nulisnya, masukin ya. Simbolnya sudah benar. Ini pakai katup 3/2, masukin ke OR valve. Ini masukin ke ini double acting. Ini berarti pakai 3 nih harusnya ya. Nah, angkanya setiap apa di sini? Nah, ini dia nih. Ya, ini kendali silinder ganda ya. Di sini tadi katup 3/2 masukin ke OR valve. Kemudian ini kita pakai katup 5/2 double acting pneumatic valve. Ini karena dia ada satunya lagi, harus ditambahkan lagi katup 3/2 nya. Jadi ada 3 buah. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita tadi di sini kita tes di fluid sim ya seperti apa. Nah, ini tadi bisa kita copy dulu ya. Nah, kita ulang lagi nih. Nah, ini seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi ya. Sekarang kita pakai katupnya sini, tambahkan di sini ya. Ini nggak pakai ini. Ini tadi nggak pakai.
Nah, ini tinggal yang ini kita masukin ya. Nah, masukin. Ini katupnya 5/2 double acting. Nah, stringnya dihapus. Pemilikannya otomatis ya. Oke, 2 ya. Berarti butuh satunya lagi di sini. Nah, copy ya. Selesai, masuk oke. Ini tinggal masukin saja sinyalnya. Oke. Nah, ini tinggal kita tes ya. Nah, ini kita tinggal tes sama tadi, sama aja 1 0 masuk ya. Mau dilepas masuk. Balikinnya bagaimana? Nah, sinyal ini harus masukin. Ya, supaya ini pindah posisi ya, supaya nanti anginnya keluar dari lubang 1 ke lubang 2 gitu. Dekat sini. Ya, 1 ke 2 ya. Nah, lepas. Atau di sini masukin. Ya. 1 masuk. Ini matiin ya. Atau dua-duanya masukin. Ya, 1 masuk. Lepas masih kanannya gerak maju, kalau di sini mati. Oke. Ya mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dulu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada, Pak. Ada ya? Oke. Ada. Sebenarnya. Oke, ya. Oke. Terima kasih sudah hadir ya. Kita tutup teman kita ini baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.